Selamat hari Minggu, teman-teman remaja. Saya Pendeta Riani Suharja. Hari ini akan mengajak teman-teman untuk merenung di Advent kedua. Tahukah teman-teman bahwa Advent kedua ini adalah masa penantian sebelum kita merayakan Natal. Itu sebabnya GKI tidak langsung merayakan Natal di awal Desember, karena kita percaya bahwa perlu masa-masa di mana kita mengingat kita mesti nunggu. Nah, itu sebabnya saat ini kita juga diajak untuk menunggu. Belajar menunggu memang tidak mudah. Mari kita bersama-sama berdoa sebelum merenungkan dan mencari tahu kesan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami berdoa Bapa, biarlah firman Tuhan yang kami baca membawa pesan yang dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, dan Roh Kudus bekerja menolong kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan dari Injil Markus 1 sampai 8. Tapi sebelumnya saya akan ceritakan dulu ayat 1 sampai 4 sebelum saya membacakannya mulai ayat 5. Nah, jadi teman-teman, permulaan Injil sebetulnya di kitab Markus ini. Jadi katanya Markus adalah kitab tertua dari semua Injil lainnya. Jadi ditulislah di dalam kitab Nabi Yesaya, katanya dia menyuruh utusanku. Jadi Tuhan menyuruh utusannya untuk mendahului dia, pakai huruf besar juga engkau, untuk mempersiapkan jalan bagi dia, kata Tuhan. Ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan untuk Tuhan dan luruskanlah jalan baginya. Demikian Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ayat kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea, dan Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Ayat kelima, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang tahu pesan Tuhan dan melakukannya. Teman-teman, saya bawa 3 film. Saya nggak tahu apakah teman-teman pernah nonton film itu. Yang pertama adalah film tentang Rush Hour. Teman-teman pernah nonton? Ini film tentang Jackie Chan. Keren banget. Kalau buat saya, film laga. Ini dulu dia terkenal sekali sebagai aktor laga dan gak pernah mau pakai stuntman katanya. Satu film Rush Hour. Lalu yang kedua, film Anna and the King, sebuah film sejarah Thailand. Jadi seorang raja yang mempunyai banyak istri, banyak selir, tapi akhirnya jatuh cinta dengan seorang guru yang menjadi guru buat anak-anak yang sangat banyak. Yang ketiga adalah B-Movie. Ini film tentang bagaimana lebah itu punya kehidupan. Bahkan mereka akhirnya dari punya pengalaman gak bisa ngambilin madu-madu lagi di dunia ini, akhirnya dengan sebuah cara dia bisa ngambil madu lagi di seluruh dunia, yang membuat akhirnya dunia ini menjadi segar kembali dengan banyaknya bunga-bunga. Nah, kalau teman-teman disuruh milih dari 3 film ini, teman-teman lebih suka menonton film apa? Film B-Movie, film Percintaan Anna and the King, atau film Rush Hour? Tiga-tiganya saya suka, tapi pasti saya punya preference untuk menonton yang mana. Nah, teman-teman bisa menjawabnya? Oke, bisa jawab juga di chat, di YouTube, atau di dalam hati. Nah, teman-teman, apa yang mau saya katakan dari 3 film ini? Setiap film itu dibuat dengan audiens atau dengan penonton yang berbeda-beda.
Jadi saya kira, saya nggak tahu sih apakah opa oma atau papa mamahnya teman-teman suka nonton B-movie. Pasti setiap orang punya keinginan, punya selera yang berbeda. Kalau waktu saya dulu masih remaja, saya punya mantan pacar, pasti sukanya milih nonton film ini, film laga. Kalau saya, karena memang saya dari dulu suka film-film drama, saya akan pilih film ini, walaupun saya masih remaja. Nah, maksud saya adalah setiap film itu punya tujuan, audiensnya siapa. Sama dengan kitab Markus. Kitab Markus juga punya tujuan. Tujuannya adalah untuk orang Romawi dan orang-orang Kristen yang waktu itu sangat terkungkung dengan pengalaman hidup ditekan sebagai orang Kristen. Saya nggak tahu apakah teman-teman punya tekanan dalam menjadi seorang remaja Kristen. Misalnya di sekolah, kalau ada di antara teman-teman yang sekolah di sekolah yang bukan satu agama, pasti ada pembanding kan antara satu agama dengan agama yang lain. Sedikit banyak terasa lah ya perbedaannya. Apakah teman-teman juga punya tekanan, bukan hanya masalah agama, tapi juga masalah kehidupan di rumah? Ini sekarang semua sekolah, bekerja di rumah. Saya nggak tahu, adakah tekanan hidup di rumah dengan berbagai peraturan di rumah dari orang tua, atau bahkan banyak aturan dari guru, sehingga teman-teman merasa sekolah di rumah pun menjadi tidak nyaman dan tidak bebas. Nah, tekanan-tekanan itu juga dialami oleh orang-orang Yahudi, orang Israel pada zaman Yesus. Sebelum Yesus lahir, tekanan itu sudah ada. Dan itu sebabnya orang-orang yang merasa tertekan seperti itu berteriak, "Tuhan, tolong saya." Dalam kesulitan hidup orang berseru, pengen minta pembebasan. Nggak tahu sama siapa, sama raja nggak bisa, sama para imam nggak bisa. Mereka berteriak, "Tuhan, kalau bisa datangkan seorang Mesias yang akan mengalahkan semua musuh pemerintah Romawi yang begitu kejam dan menekan orang-orang yang nggak suka sama orang Yahudi." Saat mereka berseru, Tuhan bilang, "Aku akan jawab. Aku akan jawab dengan memberikan Mesias. Aku akan jawab dengan menghadirkan seorang penyelamat atau penolong." Nah, apa kaitannya dengan hari ini, teman-teman? Teman-teman hidup dengan bahagia atau dengan tertekan? Saya berjumpa dengan banyak remaja. Waktu itu saya ingat Zoom meeting sekitar ada 10 anak-anak remaja. Sebaya teman-teman. Curhatnya adalah stres sekolah, bosan di rumah. Ada sebagian yang juga tidak terlalu suka karena tidak punya teman di dalam rumah. Bahkan orang tua juga nggak bisa jadi teman. Walaupun sebagian dari teman-teman pasti ada juga merasakan indahnya bersama dengan orang tua. Lalu apa berita firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini mengajak kita dengan sebuah pesan. Oke, satu pesan Tuhannya adalah melalui Yohanes Pembaptis. Sebentar lagi Tuhan akan segera datang menolong. Tuhan menolong Israel. Yang penting Israel menyiapkan hatinya untuk Tuhan. Nah, untuk hari ini pesannya buat teman-teman yang merasa tertekan atau stres, Tuhan pasti menolong dengan kuasa Roh Kudus bekerja. Yang penting siapkan hati untuk pertolongan Tuhan itu, sehingga kita tahu, aha, inilah pertolongan Tuhan. Nah, hari ini saya bawa mantan pacar saya, teman-teman. Kita dulu sama-sama di remaja GKI Pondok Indah. Jadi pernah punya pengalaman juga sebagai remaja. Walaupun sangat lama, kisahnya mirip dengan remaja-remaja sekarang. Saya tanya dulu ya, Kanto. Dalam perjalanan hidup sebagai remaja, dulu masalahnya apa sih yang membuat tertekan? Kalau ingat masa remaja, mungkin ada 2 ya. Waktu itu kelas 3 SMA, mau lulus ujian. Ujian itu cukup bikin stres ya, karena harus
belajar banyak, kemudian berharap hasilnya buruk. Waktu itu sih saya berharap pertolongan Tuhan dengan berdoa. Nah, menurut saya Tuhan membantu saya melalui orang tua saya. Jadi curhat dengan orang tua yang memberikan semangat, memberikan ketenangan sehingga bisa lebih kurang stresnya. Yang kedua, waktu itu saya pengurus remaja bagian seksi persekutuan. Persekutuan remaja waktu itu diadakan setiap hari Jumat, setiap minggu. Ada kadang waktu-waktu di mana persiapannya mepet, saya juga sibuk dengan urusan sekolah sehingga harus mencari pembicara tapi belum dapat. Itu cukup membuat tertekan, stres. Kembali saya minta tolong pada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Yang bersyukur pertolongan Tuhan datang melalui kakak-kakak pendamping remaja. Saya bisa berdiskusi, tukar pikiran, dapat masukan sehingga bisa mempersiapkan persekutuan dengan lebih baik, dapat usulan-usulan nama-nama pembicara. Ya paling enggak di tengah kebuntuan dan tertekan itu sangat membantu sekali waktu saya melayani di seksi persekutuan remaja. Wow, itu juga yang kita alami bukan? Ngalamin kesulitan, lalu nggak usah pakai ritual yang terlalu kaku sih, cuma bilang dalam hati, Tuhan tolong, ini susah nih. Dan Tuhan berikan jawaban. Jawabannya yang pertama tadi waktu tes dengan orang tua memberi kekuatan. Yang kedua, waktu ngurusin persekutuan remaja, ada kakak-kakak pendamping yang memberikan kekuatan dan menolong. Kalau dua-duanya ini kelihatannya dari orang lain ya, pertolongannya. Nah, teman-teman, apapun yang teman-teman alami, memang kadang-kadang kita perlu menunggu sejangka waktu. Berapa lama tuh nunggunya kira-kira ya? Ada 1-2 jam aja atau? Lebih, mungkin 1-2 hari ya. 1-2 hari bisa 1-2 minggu dalam pergumulan hidup. Waktu ujian ya mungkin 1-2 minggu. 1-2 minggu. Jadi teman-teman kadang-kadang menunggu pertolongan Tuhan, menyiapkan hati untuk Roh Kudus bekerja, mendapatkan pertolongan dari seseorang, bisa 1-2 jam, bisa 1-2 minggu, bisa 1-2 tahun juga. Tapi percayalah, Roh Kudus pasti datang menolong. Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Yang penting, mari siapkan hati untuk kita sama-sama menantikan datangnya pertolongan Roh Tuhan dengan kita siap kapanpun menunggu sampai Tuhan menolong. Tuhan memberkati teman-teman. Teman-teman masih ingat kisah di balik lampu ajaib ini? Digosok-gosok, keluar jinnya, apapun yang kamu minta maka kamu akan diberikan oleh si jin yang merasa bahwa si penggosok adalah tuannya. Nah, kali ini firman Tuhan mengajak kita nggak pakai gosok-gosok, berdoa aja sama Tuhan, lalu nantikan Roh Kudus bekerja. Memang kadang-kadang lama, tapi biarlah itu menjadi pengalaman iman kita berubah dari tadinya mengandalkan diri sendiri, mungkin juga nggak percaya kalau Roh Kudus bisa bekerja. Tapi coba deh kita berdoa biar ada tanda Tuhan sebagai tanda di mana Roh Kudus akan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berikan kepada teman-teman remaja keyakinan iman bahwa Roh Kudus, bahwa Tuhan dapat bekerja, memberikan pertolongan dalam segala kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman remaja, sehingga akhirnya kami menjadi bergantung kepada Tuhan serta menyaksikan bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami percaya Roh Kudus mau terus bekerja dan berkarya dalam hidup kami sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat menantikan Roh Kudus dan selamat percaya kepada Roh Tuhan yang pasti bekerja dan menolong teman-teman dalam segala kesulitan yang dihadapi. Tuhan memberkati.